Sayyidina Ali ditikam oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Maka cucunya ini ibadahnya lain, dakwahnya lain. Bagaimana? Pagi-pagi sebelum sholat subuh dia pikulkan gandum ke pintu rumah fakir miskin, duafa dan janda-janda, dalam kurung yang tua-tua saja, yang muda jangan, nanti motivasi bagi anggota kadin, bahaya kita. Itulah jihadnya Ali Zainal Abidin. Artinya apa? Secara ekonomi dia mapan dan kaya. Dia tidak seperti ayahnya Sayyidina Al-Husain, dia tidak seperti kakeknya Sayyidina Ali. Dia tidak bertempur dengan pedang, tapi dia bertempur dengan gandum. Kenapa dakwah dulu di Nusantara ini bisa hidup berkembang? Karena para ulama memahami dakwah. Dakwah itu da'a yad'u dakwah. Dakwah artinya undangan makan. Jadi kalau sudah ada dakwah, dakwah, dan itu diamalkan sekarang di Malaysia. Habib Zaki lama di Malaysia, saya pun juga di Malaysia. Sampai hari ini setiap 6 bulan sekali ada jadwal ke Kuala Lumpur, Sabah, Kuching, Sarawak, Brunei Darussalam. Memang setiap pengajian itu didap. Ini masjid, di belakang masjid itu ada kuali, ada dandang besar. Memang setiap ngaji makan. Jadi orang sudah makan, kenyang, ngaji, tanya jawab. Beda dengan di beberapa tempat orang lapar, panas, cerita neraka. Jadi gimana? Itu. Jadi artinya memang kalau mau ke depan baik, kembalikan lagi ajaran Islam ini seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Carilah untuk akhirat, silakan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu di dunia. Ada satu pintu surga. Ada satu pintu surga namanya Babur Rayyan. Ini untuk orang yang banyak puasa sunat. Ada pintu surga namanya Babul Jihad. Ini untuk yang mati berdarah-darah jihad fisabilillah. Tapi jangan lupa ada pintu surga namanya Babus Shadaqah. Ini bagi orang yang mungkin sholatnya biasa aja. Yang saya maksud sholat biasa aja tetap 5 waktu. Bukan berarti Idul Fitri, Idul Adha lalu banyak sedekah. Pas ditanya, ente enggak sholat? Kata Ustaz Somad, sholat yang biasa aja, yang penting bisa masuk dari babus sedekah. Artinya mungkin tahajudnya tidak sampai bengkak kaki, tahajudnya mungkin tidak sampai kening hitam, tahajudnya mungkin cuma 2 rakaat menjelang azan subuh, tapi dia masuk dari babus sedekah. Kenapa? Dengan sedekahnya yang begitu banyak. Nabi SAW punya anak namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Imam Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak, tolong diingat nanti akan keluar di tes ujian terakhir. Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad bin Isa, digelar dengan Al-Muhajir karena dia hijrah dari Basrah Irak menuju Yaman yang dikenal dengan daerah Tarim, tempat berkumpulnya zuriat Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, lalu kemudian sampai kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak nama anaknya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya Alawi. Keturunan dari Alawi ini itu yang disebut dengan Ba'alawi, dengan berbagai macam marganya. Ada As-Segab, ada bin Syihab, ada bin Syekh Abu Bakar, ada Al-Haddad, ada Al-Idrus. Mereka inilah yang sampai ke Nusantara. Dan mereka ini di samping sebagai ulama, mereka adalah para tujar, pedagang, peniaga yang kaya raya. Itulah mereka yang sampai ke Tidore, ke Tirnate,
Ternate, sampai di Tidore Ternate saya ziarah ke makam Habib Albar. Lama saya merenung, saya aja naik pesawat sampai capek baru sampai. Bagaimana mereka dulu naik kapal kayu bisa sampai untuk mendakwahkan Islam sehingga seluruh wilayah ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad